Well, shalom semua teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita melanjutkan Bible study kita, bagaimana menjadi murid yang Alkitabiah. Segala macam program gereja udah dia lakukan sama gereja kami. Tidak sama sekali menyentuh kedalaman daripada gunung es kehidupan setiap anggota gereja kami. I don't know about you. Tapi ternyata dengan kasih Allah kami mengalami banyak pemurnian terutama di dalam relationship. Nah, di dalam pemurnian ini segala kotoran mesti keluar, namanya dimurnikan. Yang murni akan turun, yang kotor naik. Sama kan kalau emas dimurnikan aslinya akan terpisah dari alloy, seng. Nah, yang kotoran itu diangkat sehingga tinggal emasnya aja. Dan butuh temperatur oven yang super panas, 4.700 Fahrenheit. So, you can tell me and tell yourself, is your faith pure? Apakah imanmu di dalam Yesus sudah murni? Apakah emosimu truly sehat karena iman? Galatia 5 ayat 6, iman bekerja dengan kasih. Oke, sebelum kita masuk dalam kelanjutan daripada bagian kedua dari 4 poin bagaimana kita menjadi murid yang sehat secara Alkitabiah. Muridnya Yesus, bukan murid gereja kita, bukan murid sinode kita. Muridnya Yesus berarti Yesus yang harusnya memuridkan Anda dan saya secara pribadi. Because kita disuruh hidup bersekutu intim, bukan LDR, long distance relationship, but loving union, one. Seperti Yesus doa di Yohanes 17 ayat 21, aku berdoa Bapa seperti kita satu. Demikian pula mereka yang kau berikan padaku satu dengan kita, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. So that loving union, that unity, itu goal daripada kita bisa menjadi the new creation in Christ, the truest us, yang serupa gambar rupa Allah kembali. Oke, so saya mau sambut dulu teman-teman yang sudah setia menanti Bible study kami. Ibu Ratna Yuliniawati, thank you for joining. Juga terima kasih untuk Ibu Triani dari Sorong, teman-teman dari Sorong juga, mungkin Ibu Helena, Pak Ishak sedang mengikuti ini. Kita belajar ini because we are not perfect. Karena jiwa kita nggak waras, nggak sehat, belum sehat, very negative attitude, tapi melalui mengerti, mengikuti Yesus cara yang Yesus mau. Kita diubah dari glory ke glory menjadi serupa Kristus. Itu Paulus yang bagikan 2 Korintus 3 ayat 17-18, itu true blue, benar-benar akurat. Nah Paulus itu begitu akurat ikut Tuhannya, sampai dia bisa bilang kepada Timotius, apa yang kau lihat aku lakukan, apa yang kau dengar aku ajarkan, hidupin itu. Itu Filipi 4 ayat 9. Oke, Filipi 4 ayat 8, pikirkan akhirnya saudara-saudara, pikirkan yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan semua yang manis, sedap didengar, patut dipuji. Pikirkan semua itu. Dan apa yang kau lihat aku telah lakukan, aku hidupi, aku ajarkan, aku modelkan. Ikutin itu. Nah, kita mau menjadi garam dan terang, influencer, people of influence, bukan kaya, bukan cantik, bukan inteleknya pinter, because of the character of Christ. Karena the presence of God yang kita bawa. Itu goalnya. That's where we are going. Okay? Yesus aja waktu jadi manusia butuh Roh Kudus desperately, apalagi kita. Bahkan pemberian pertama Allah Bapa kepada anaknya Yesus waktu mau diluncurkan secara publik, dia terima secara publik Roh Kudus dalam bentuk wujud merpati. Kalau Yesus yang sebelum diluncurkan jadi hamba Tuhan, menjadi bahkan akhirnya menjadi korban dosa dan kutuk yang ada di dalam kita, karena ulah daripada nenek moyang kita yang pertama, Bapak lagi kita juga butuh Roh Kudus. So basically, kalau Anda tiap hari tidak hidup bersama Roh Kudus, you're not following Jesus. Anda nuntut Yesus following you. Karena keakuan ego kita kuat banget. Itu kita dihidup seperti itu, tergantung Anda lahir baru umur berapa. Oke, kalau Anda sedini mungkin ya bagus, asal Anda punya mentor yang tepat.
Kalau mentornya juga nggak tepat, ya Anda akan masuk ke lembah kekelaman, drifting, detour, nyaris, nyelonong ke tempat jalan lain, nggak taunya loh kok hidupnya kok beda dengan apa yang Tuhan janjikan, padahal udah aktif di pelayanan. So kesibukan di pelayanan nggak menentukan Anda itu sehat, dewasa rohani, not at all. Okay? Kita punya semua alat assessment, self-assessment. You can have a self-assessment. Every week you do it for yourself. Do yourself a favor. Kita lakukan kebaikan bagi diri kita dulu. Karena kalau kita nggak bisa baik sama diri kita nggak bisa baik sama orang. We can only give what we have. Okay? Bagaimana Anda dimuridin Yesus, itu pertumbuhannya kayak apa? Nah itu ada di bukunya Peter Scazzero. There's all his book ada sebetulnya. Okay? Nah, kalau Anda beli buku Emotionally Healthy Leader atau Emotionally Healthy Relationship, is there. So, saya mau sambut juga teman-teman dari Jakarta, dari Tangerang, Tangsel, Depok, dari Bali, dari Denpasar juga. Saya undang untuk bisa bertemu muka ke muka. Sementara kami ada di Bali di Trans Hotel selama ini, mostly, kecuali Sabtu besok dan minggu depan, karena ada acara di Trans Hotel, kami akan mengadakan ibadah pertemuan muka ke muka itu di Hotel Santika. Siap bertemu, kita fellowship dulu setengah 2 sampai jam 2. Nanti kita jam 2 kita mulai ibadahnya. Okay? Dimana saya bisa bagikan efek daripada emosi nggak sehat. Perbuatan-perbuatan sikap kita tuh kayak apa. Dan itu nggak usah analisa orang punya, analisa dirimu sendiri aja udah cukup kok. Okay, karena tidak ada satu orang yang tidak mengalami gesekan, konflik, none. Kerjain, beli buku, koleksi buku, kasih label buku, bikin perpustakaan tidak susah. Karena buku nggak pernah lari-lari dan nggak pernah jalan-jalan dan nggak pernah ngomel. Dan nggak pernah jalan sendiri. Tapi bergaul, berkomunitas, hidup dengan banyak saudara seiman. That's where the test come from. Okay? So seperti Ruth Haley Barton, dia tulis buku, bagaimana kita bisa hidup latihan, praktek hidup dalam komunitasnya Tuhan. Seperti Dietrich Bonhoeffer berkata, hati-hati, kalau Anda tidak suka berdiam bersama dengan Tuhan, Anda bahaya loh kalau kumpul sama orang. Nanti Anda nuntut orang memperhatikan Anda dan memberikan apa yang Anda butuh. Padahal apa yang Anda butuh hanya Yesus yang bisa berikan. Karena manusia itu esensinya adalah napas Allah. Itu yang bikin kita jadi makhluk hidup yang sehat. Berikutnya, kalau Anda sukanya ngumpul sama orang terus, tetapi Anda tidak suka sendirian dengan Tuhan, that's dangerous. Nanti kalau Anda sendirian, Anda bisa menyerang, bisa sengsara untuk hidup berada bersama Tuhan. Okay? So saya mau Anda hari ini betul-betul catatannya disiapkan Ibu Feni, Inge, Jolly yang dari Jakarta, dan juga saya minta semua teman-teman, John Carol Tangku dari Jayapura, Ibu Jane Carol dari Banyuwangi, apa kabar? Sudah lama gak ketemu. Saya berdoa ini dipelajari benar-benar, dan kenapa kok terus diulang-ulang? Memang harus diulang-ulang. Karena Tuhan minta diulang-ulang sambil berjalan, sambil duduk, sambil berbaring, ulang-ulang. You know apa yang dia minta ulangi? Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Dengarkanlah hai Israel. Tuhan, Allahmu adalah Allah yang esa. Tuhan itu ternyata kalau huruf besar semua adalah namanya Allah. Bukan Tuhan God, tapi itu namanya dia, YWHW itu loh. So saya berdoa bahwa untuk bisa mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, Anda perlu sekali berada intim dengan Tuhan, bukan dalam proximity tertentu, but so close, so close. Itu ya Pak Erick Thogartorop. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Minahasa, dari Manado, dari Tondano, dari Tomohon. Terima kasih untuk teman-teman dari Sumatera, dari Palembang, Arin Mers, dan juga Pak Pimpin. We like to thank everybody yang sudah bergabung. And saya ada di sini untuk bisa dialog dan menuntun Anda. Alright? Oke, kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa kami yang di surga, kami mau
belajar 7 tanda dari pemuritan yang sehat dan menghasilkan murid sehat dan dewasa rohani. Urapi firman-Mu, urapi pewahyuan itu biar Kau yang ngomong sendiri kepada setiap hati yang mendengar. Karena firman yang menjadi rema dan disampaikan kepada kami yang bikin kami ngerti. Firman yang kami ngerti itu memerdekakan kami dari tipu daya kata-kata iblis. Seperti bapak leluhur kita udah jatuh gara-gara kata-katanya si ular. Yang kepada istrinya Adam, dan istri Adam langsung ke suaminya. Langsung suaminya percaya dan telan. Dan seluruh manusia di muka bumi ini rusak dan hilang kemuliaan Allah. Dan penuh dengan dosa. So aku berdoa agar kami semua sedang direkonstruksi, sedang ditransformasi. Seperti ulat menjadi fisik wujud berbeda 180 derajat. Menjadi kupu-kupu yang penuh warna, bersayap, cantik, indah, dan berguna. Untuk membuat bunga-bunga itu bisa keluar sarinya, bisa keluar bibitnya, dan bisa menjadi tanaman berikutnya. Dan juga kupu-kupunya bisa makan dan bisa hidup dari sari daripada bunga-bunga tersebut. Antara ulat dan kupu-kupu bentuknya wujud total berbeda. Demikian kami dari manusia lama, manusia penuh dosa yang penuh nafsu, kami ditransformasi menjadi manusia ciptaan baru kembali serupa gambar rupa Allah. Lord, tuntun kami dalam perjalanan kami pindah dari kegelapan ke dalam terangnya ajaib. Dari ulat menjadi metamorfosa, menjadi kupu-kupu, wujud badan aja berubah. Aku minta ini terjadi pada kami semua, supaya nama-Mu Yesus dipermuliakan, diagungkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. So kita masuk ke dalam 4 cara yang Peter Scarsero ajarkan. If you really want to be with Jesus, kalau Anda betul-betul mau berada bersama dengan Yesus, nomor 1 yang Anda mesti bikin adalah buat keputusan radikal. Bahwa Anda mau berada bersama Tuhan. Itu tidak secara otomatis. Nggak ada. Okay? Apalagi sejak lahir baru kita nggak pernah memelihara, merawat diri kita untuk tetap intim dengan Yesus. Wah, tiba-tiba otot yang nggak ada hubungan sama Yesus menjadi pegang kenceng kayak kusir delman, pegang kenceng kudanya dan dikontrol kudanya. Okay? Nah, begitu juga kita dipegang kendali kita, keakuan kita dengan kendali Roh Kudus yang megang. Dia rem. Nah, kita mau nggak direm atau kita berontak? Orang Israel di kitab Yesaya pasal 30 dikatakan, wow, you Israel, celaka kamu orang Israel. Kamu melakukan tanpa dorongan Roh Kudus, tidak dituntun Tuhan sama sekali, jalan sendiri pakai kekuatanmu sendiri. Kau balik lagi ke Mesir, udah dikeluarin dari Mesir setengah mati, melalui Musa dengan 10 mujizat, dengan ada 10 tulah dikalahkan, dengan membelah Laut Merah, balik lagi Israel. Anda baca Yesaya 52 dong. Nah itu dari Yesaya 30, raja-raja Israel dan Yehuda balik lagi, bahkan kawin campur sama orang-orang Mesir. Right? Ngapain kamu jual dirimu lagi? Nah ini pergumulan. Nah Tuhan tegur. Di Yesaya 30 ayat 15 dengan lemah lembut Tuhan berkata, yuk berbaliklah kepadaku. Kalau bahasa Indonesianya bertobat. Bertobat tuh just turning towards Jesus. Kembali ke Tuhan. Supaya bisa pakai pikiran Tuhan lagi, metanoia. Bagaimana bisa punya pikiran Tuhan dari pikiran duniawi kalau tidak berada bersama dengan Tuhan? Nah kemudian dengan bertobat dan tinggal diam, di situ letak kekuatanmu. Dengan percaya dan tinggal tenang, di situ letak keselamatanmu. Tapi di kalimat terakhirnya ada loh embel-embelnya. Tetapi kamu enggan, ayat 16. Dan kamu kembali, enggak, kita akan pakai kekuatan kuda. Kita akan pakai kereta kuda. Dan Allah berkata, nanti kamu ya diancam satu musuhmu, 1000 dari kamu kabur loh. Kamu akan punah loh. Selalu itu ini adalah cara Tuhan untuk memurnikan kita. Kalau kita berdosa dan kita tegar tengkuk, keras kepala, nggak mau sadar, nggak mau insaf, udah ninggalin Tuhan, nggak insaf gitu ya. Kita akan pakai kekuatan kita semua loh. Kita akan solusi, kita akan bikin sendiri usulannya, kita bikin sendiri pemecahannya, maunya begini. Walaupun pakai ayat, tapi actually is your strength, is your own powerful will. Namanya aja free will, kehendak bebas, and powerful. Kehendak kita tuh powerful banget loh.
Dan Allah berkata, selalu kalau kita berdosa dengan sengaja, musuh kita dibikin lebih kuat dari kita. Moab kan dipakai untuk bersihin bangsa Israel. Amon, Moab, Seir, semua dipakai. Dan semuanya waktu mengalami serangan itu pasti lagi pada berdosa dan tinggalin Allah. Dan menyembah Allah Baal, Allah Baal dan Asyur, dari Tuhannya bangsa Asyur menjadi Tuhannya orang Israel. Padahal Tuhannya Israel itu namanya YWHW, nggak pernah pakai patung-patung. Dia hidup, dia bisa tiup loh, Laut Merah semalam-malaman jadi tembok tuh air. Bayangkan samudra Laut Merah jadi tembok, dan bangsa Israel budak 430 tahun berjalan di atas dengan kaki di atas dasar Laut Merah kering. Nanti babsan selam habis-habisan tuh Firaun dengan 600 kereta kudanya tuh. So mereka menyembah Tuhan yang bukan Tuhan, yang bikinan manusia. Yang meminta darah nyawa anak, baby dicincang. Sama dong dengan kita sekarang ini, abortus diresmikan, disahkan, dilegalisir. Alasan apa? Pokoknya bebas lah. Tidak ada. Perang berat itu. Anak-anak Tuhan di Amerika berat, berpuluh-puluh tahun itu. Dan baru setengah mereka menang. Setengah. Karena argumen dari Roe and Wade disingkirkan. Dan mereka setiap negara bagian suruh perang sendiri. Suruh bikin ketentuan sendiri. Wow. Memang menjadi anak Tuhan yang berintegritas. Tidak segampang yang kita pikir. Nah, untuk Anda mau menang, selalu Anda mesti berada bersama Tuhan. Tuhan mesti menyertai Anda. Nah, untuk Anda hidup dengan Tuhan menyertai Anda mesti ngerti yang namanya being before doing. Nah, nomor satu untuk being before doing, you must make a keputusan radikal. Untuk Anda bisa membuat keputusan radikal, Anda mesti menciptakan a discipline. Untuk Anda bikin disiplin, Anda mesti membuat agenda hidup namanya rule of life, aturan hidup. Di mana Tuhan memang prioritas terus, nggak bisa enggak. Kalau Anda membuat Tuhan prioritas di jam-jam yang penting, minimum 3-5 kali per hari. Udah pasti dong, kan Tuhan senang sekali didatangin kita. Dia senang kalau anaknya balik ke dia, kan dia Bapak. Udah sembayangan patung sekarang, masa nggak mau balik ke dia? Oke? Karena orang itu kalau lagi menderita, sekarat, baru inget Tuhannya. Nanti baru minta-minta ampun gitu loh. Ya lebih baik begitu daripada foya-foya, merasa suci, merasa benar, gitu ngomong firman padahal jauh dari Tuhan hatinya. Makanya nggak heran Matius menulis apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Orang-orang itu tuh mau menyembah aku, kata Tuhan, dari mulut saja, hatinya jauh dari aku. Mereka main seruling nggak bisa dansa. Mereka main musik nggak bisa nyanyi. Hatinya udah jauh, udah kering. Nggak bisa dong menyanyi buat Tuhan kalau tidak ada, kalau hatinya tuh jauh dari Tuhan. Okay? It's not about being near God, but being with God. Itu beda banget tuh. So dari bikin keputusan radikal mesti terjadi penciptaan new habits to be with God. Okay? Maka kita kenal namanya bapak-bapak dan ibu-ibu padang gurun. Orang-orang yang nggak mau dicemari oleh kultur dunia dan langsung ninggalin dunia Mesir, masuk ke padang gurun di Mesir hanya untuk bisa berdiam in solitary place to be with God. Oke, nah ini Anda sudah belajar semua dalam 2 episode yang saya sudah bagikan. Mereka tidak mau ada infiltrasi budaya dunia ke dalam pemerintahan gereja. Saat itu seperti sekarang, gereja udah lebih kayak panggung, entertainment center. Tapi tidak ada spending time alone with God in the desert. Nah, mereka orang-orang desert father, desert mother adalah pengikut Kristus yang dipenuhi Kristus, hadirat Kristus, roh Kristus, roh kudus. Penuh dengan hikmat Allah. Akibatnya mereka, kayak Madame Guyon, ini buku-buku yang saya baca semua ini ya. Andrew Murray dari Afrika. Dan mereka jadi penasehat yang Allah yang luar biasa dan rapanya tebal yang gak keruan dan kuasa kebangkitan Tuhan bekerja luar biasa. Dan kita belajar dari Arsenius, ingat tutor daripada Kaisar Theodosius Agung. Nah 11 tahun tinggal di istana kekaisaran Romawi, dia muak, dia enek. Dan dia teriak sama Tuhan, dia bilang aku udah bosan hidup kayak gini. Dan dia mendengar, Tuhan mendengar jeritan hatinya si Arsenius. Lord, show me the way to be saved. And Allah dengan audibly
bicara kepada Arsenius, "Flee Arsenius from the people and you shall be saved," dari Egyptian people. Kemudian di padang gurun dia teriak lagi, "Lord, what must I do?" untuk bisa tenang. Dan suaranya keluar lagi, Arsenius, "Flee, be silent, pray always, for these are the source of sinlessness." Hidup tanpa dosa itu caranya begini. So sekali lagi Arsenius membuat keputusan radikal, berdiam di hadapan hadirat Tuhan sendirian sampai mengalami ketenangannya Raja Damai masuk ke jiwa dia, dan dia berdoa dekat sama Tuhan. Solitude silence is prayer actually, dan adalah itu sumber kehidupan bebas berdosa itu adalah doa yang betul-betul Tuhan kenan. So pada waktu mereka sudah fokus ke dalam hidup di dalam hadirat Tuhan di padang gurun, mereka yang pada kecanduan, addicted, bukan ke alkohol, bukan ke rokok, bukan ke nikotin, bukan ke pornografi, bukan ke TV, Netflix, mereka kecanduan, mesti pekerjaan pelayanan, mesti khotbah, mesti melakukan sesuatu. Kalau nggak melakukan sesuatu, nggak ada di video, kayaknya nggak ada artinya. No? Doing itu tanpa disertai Tuhan means nothing. Karena tanpa urapan Roh Kudus nggak bisa. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3:17, ya. Itu dari slide kita nomor 58. So we have to be free dari kesibukan-kesibukan. Ada orang mengalami mental health issue, mental stress gara-gara biasa kerja sibuk-sibuk, sekarang nggak ada kerjaan. Berarti identitas Anda udah kecanduan kerjaan dong. Lah kalau suruh solitude silence, nggak kerja apa-apa, nggak mikir apa-apa, hanya diem aja di hadapan Tuhan, sakit dong. Dan ini diizinkan Tuhan bukan cuma 2 menit di awal, 2 menit di akhir. 2,5 tahun. Sekarang bulan apa ya? Oktober kan ya? Bulan 10 kan? So dari 2020 Maret sampai 2022 Maret itu sudah 2 tahun. Sekarang April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 2 tahun, 7 bulan. Kita dibikin sama Tuhan, dikondisikan gara-gara si COVID ini untuk banyak diem. Biar ekonomi kayak kembali, tapi tetap Anda mesti berjaga-jaga. Anda tetap mesti physical distancing. Karena si Omicron masih merajalela. Dan apakah yang comorbid bisa kena lagi? Bisa. Kita belum merdeka loh. Seperti Pak Jokowi bilang, ya kita hidup biasa lah. Ditemenin sama si COVID, kayak kita sehari-hari hidup biasa lah, ditemenin sama roh jahat gitu kan ya. Iblis kan belum mati. Nah, roh jahatnya sekarang bentuknya virus. Okay. So jangan hidup merasap orang penting, orang hebat karena kelihatan sibuk melulu. Don't overcommit your life. Nanti kamu tergesa-gesa, buru-buru, kayaknya kerja tuh lari kiri, lari kanan, diteriakin, mesti begini, deadline, itu rasanya kayak dilihat orang kayak, wow kamu pintarmu kerja keras ya. Itu waktu denger itu kayaknya, wah hebat ya kamu ya. Iya, daripada lu kayak lu malas, bahkan bisa menghakimi orang lain. Padahal sebetulnya itu semuanya untuk nutupin kekhawatiran. Untuk nutupin segala kelemahan dari masa kecil, apakah Anda tertolak, atau apakah Anda kepahitan, supaya nggak kerasa pahitnya, nggak kerasa sakitnya, ditutup sama kesibukan-kesibukan. Jadi nggak usah dirasain lagi. Nah, makanya suka banyak terlibat over commitment tuh seneng. Okay. Anda mesti tiap hari tanya ke manusia batinmu loh. Bisa nggak sih Anda hidup sibuk kayak begini terus mau berapa lama? Usia kita tambah terus. Nanti kalau sampai 70 tahun masih kuat nggak? Over commitment kayak begitu. Saya pilih hari ini. Lebih baik aku udah deh nggak ngapa-ngapain, tapi aku punya waktu dan dalam suatu perjalanan iman yang hidup di mana kita bisa diam bersama Tuhan. Aku akan bayar kok, semua kesibukan aku tinggalin aja. Asal aku bisa bersama Tuhan. There's nothing much better and normal to be with God. Lah bagaimana Anda mau kerja pekerjaan Tuhan nggak mau deket Tuhan, kan aneh. Nah, itu yang pertama ya, bikin keputusan radikal kalau mau berada dengan Tuhan. Oke, dan sebelum melakukan pekerjaan apapun dari Tuhan. Yang kedua, rasakan perasaanmu. Feel your feeling. Bagaimana
hari Kamis kemarin malam aku sudah bagikan. Ingat ada seorang pelayan namanya Dave ya, dari gerejanya Peter Scott Zero. Dia direktur pelayanan sekolah minggu loh. Biasa kerja ngurusin anak kecil. Sampai suatu hari dia menemukan berita dan mendapat berita sampai ke dia, di mana dia punya anti 39 tahun saja usianya, dengan 2 anak kecil mati di dalam serangan teroris September 11 di New York, di mana 2 pesawat terbang menabrakkan diri, benar-benar menabrakkan diri ke dalam gedung yang lagi banyak ratusan ribu orang kali di dalam, dari World Trade Center di New York. Dia ditabrak ke dalam loh. So, penumpang mati semua, pilot mati semua, si teroris juga mati, dan orang-orang yang nggak ngerti apa-apa di dalam gedung World Trade Center mati 2 tower. Ternyata tante dari si direktur sekolah minggu di gereja ini, 39 tahun yang waktu dia meninggal, secara tragis dia mati, dan setelah beberapa tahun kemudian dari tes DNA ternyata betul itu tantenya dia. Nah, pada waktu mereka menemukan badannya dia, tes DNA-nya semua cocok semuanya. Kok dia merasa kayak jiwanya tuh kayak kayak mau nangis lagi, kayak mau terseduh-seduh, kayak traumanya tuh hidup fresh lagi. Kayak shock yang dia alami waktu pertama kali dengar berita itu, dan dia ngeliat 2 anak kecil yang ditinggal tantenya ini, tante yang masih muda usianya ya. Wow, luar biasa, kayak udah kayak mau lepas kontrol gitu loh. Namun dia ada sadar diri, so dia nggak mau itu keluar nangis-nangisnya itu. Tetapi dan juga kan gerejanya kan nggak ngerti yang namanya rasakan perasaanmu. Itu nggak ngerti sama sekali. Jadi ada waktu dia ini dilayani beberapa bulan oleh Peter Scarsero dan Gary Scarsero di basement gerejanya Peter. Itu selalu ada pause, ada jeda yang panjang, diam aja. Dan si Dave itu kayak menatap mata kosong ke lantai gitu loh. Kemudian si Peter Scarsero tanya, kamu rasa sedih kah? Kamu rasa sedih sekali ya? Kamu rasa berduka kah? Kamu kehilangan tante kamu. Dan kamu sedih melihat kedua anak-anaknya, sekarang udah gede ya. Anak-anaknya itu tanpa mami. Bagaimana menyampaikan ke mereka waktu kamu ketemui bahwa tantemu itu sudah hilang, badannya nggak tahu di mana, dan tercerai-berai waktu ketemu juga nggak utuh kembali ya. Nah, ternyata si guru sekolah minggu ini ternyata nggak pernah merasakan kedukaannya dari kehilangan tantenya, dari melihat 2 keponakannya itu tanpa orang tua. So di dunia ini kan kalau udah rasa kehilangan, kesedihan, kedukaan itu ya, ayo, yuk, kuat ya, jangan takut ya, kamu kuat ya, ayo maju terus, ayo kita lakukan, kita tetap kerja, sing-singkan lengan, jangan kendor semangatmu melayani Tuhan, ayo kita maju yuk. Apa sih artinya kalau Anda lagi kehilangan, kedukaan, terus ada orang ngomong kamu kuat ya, coba suruh terjemahin dong. Kalau dia di sepatu kita kayak apa sih rasanya? Udah beritanya mengagetkan, udah gitu orangnya mati. Udah gitu ditinggalin 2 anak kecil tanpa papi mami, nggak tahu bahwa maminya nggak akan pulang masuk ke pintu rumahnya lagi, nggak bisa ngomong, nggak bisa say hi, nggak ada lagi suara itu. Sekarang si Dave ini mesti gantikan tantenya itu. Nah, karena dia tidak pernah melakukan perasaan-perasaan, well, nothing, dia hanya kayak dingin mukanya, hanya bengong, menatap ke lantai kayak nggak tahu apa yang dicari di lantai itu, apa yang diharapkan, dia nggak tahu. So dengan apa yang ini orang Kristen yang dari kecil ya, seperti saya bagikan hari Kamis, itu dari kecil memang sudah hidup di gereja. Hidup di gereja artinya hidup dengan hafal rutinitas daripada gereja itu dong. Tanpa dia tahu, dia tuh tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia nggak ada solitude and silence and stillness sama sekali.
Dan sampai beberapa tahun kemudian, si guru sekolah minggu ini mengalami terobosan karena dia dilayani Pastor Peter Scott Zero. Di mana dia disuruh memproses, mendengarkan perasaannya dia, kemudian diproses, kita hormati perasaannya dia, apapun yang terjadi dalam pernikahan orang tuanya, daripada pernikahan daripada tantenya yang selama ini disapu aja, nggak ada urusan, aku nggak ada urusan sama itu. Saya kemarin ketemu ayat loh, bagus sekali. Kita baca ya dari TPT. Itu di Amsal 24 ayat yang ke-10. Menarik sekali. Saya lagi fokus kepada kalau Anda di tengah-tengah bencana, terus Anda depresi, berarti kekuatan emosimu, kekuatan imanmu, otot imannya lemah. Nah, tapi selanjutnya kita dengerin seperti ini, bagus banget nih. If you faint, kalau kamu pingsan, when under pressure, di bawah tekanan berat, you have need of courage. Kamu butuh dikuatkan, butuh didorong. Oke. Jadi ini the faintness, kondisi jiwa itu diabaikan sama, kalau kita abaikan, kita nggak pernah dengerin emosi-emosi yang kita rasakan. You need to go and rescue the person. Jadi kalau kita lemah kekuatannya, justru pergi, kamu tarik jiwa-jiwa supaya mereka tidak binasa. Jangan terputus total dari Allah Bapa. Be their savior. Kita jadi juru selamatnya deh. Kayak 2 Korintus 5 ayat 20. Kayak seperti melalui kita loh. Tuhan itu menyelamatkan kita. Kita baca ya 2 Korintus 5 ayat yang ke 20. Dengan perantaran kita sepertinya Tuhan itu berbicara kepada orang-orang. 2 Korintus, Anda sudah buka Alkitabnya 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 sampai 20. Sepertinya dengan perantaran kita orang-orang itu diselamatkan, didamaikan dengan Allah. Yuk kita cari ayatnya. 2 Korintus, ini baru 1 Korintus. Oke, kita ketemu. 2 Korintus 5 ya, ayat 17 sampai ayat 20. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru dan yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, atau jelas. Dan sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamai itu kepada kami. Ayat 20. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan, ayat 20 ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tuh beritanya tuh. Berikan dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, jadi kalau Anda itu sudah tahu Anda ciptaan baru, Anda itu akan dibikin sama Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Di ayat 20, sepertinya melalui kita sebagai utusan Kristus, kita menyediakan yang namanya pendamaian. Sepertinya sebagai utusan Kristus, orang-orang yang masih jauh dari Tuhan didamaikan Allah. Nah, Anda itu, apakah Anda punya perasaan kepada orang-orang yang belum bertobat? Apakah Anda turut merasakan? Kalau tidak, nah Anda takut nanti kalau kena aniaya, nanti kalau kena apa, nanti dampaknya bisa bagaimana? Nggak usah takut, saudara-saudara. Sebab firman Allah berkata seperti ini. Di Amsal 24 ya. Ayat 8. There is one who makes
plans to do evil. Master schemer is his name. If you plan to do evil, it is as wrong as doing it. Jadi kalau Anda baru merencanakan melakukan kejahatan, baru bikin tulisan, Anda sudah melakukan kejahatan. Bukankah itu lebih berat hidup seperti perjanjian baru ini? If you plan to do evil, it is as wrong as doing. Betul kan? Apa sih perzinahan? Barang siapa mengingini perempuan sudah berzina. There is one who makes plan to do evil. Master schemer is his name. If you plan to do evil, it's as wrong as doing it. And everyone detests a troublemaker. If you faint when under pressure, you have need of courage. 11. Go and rescue the perishing, be their savior. Why would you stand back and watch them stagger to their death? Jadi melalui orang kalau imannya lemah, itu lemas, gak berani. Tapi kalau Anda bangkit, jiwanya bangkit, Anda akan mengalami yang namanya, ini tadi Amsal 16 Amsal 24 maaf, ayat 23. Nah, kalau Anda bisa hidup bersama dengan Tuhan, Anda where is this? 24. Oke. Anda dekat sama Tuhan, waktu Anda dianiaya Anda tidak kecil. Tidak tawar hati, tidak discourage. Oke. Dan kalau Anda berkata ayat yang ke-24. Oke. Dan kalau Anda berkata, aku nggak mau tahu tentang orang yang belum selamat, belum kenal Tuhan. Dan Anda berkata, aku nggak mau tahu, aku nggak ada urusan sama ini. Oke, nah dikatakan di sini ayat 25, but when you convict the guilty, the people will thank you and reward you with favor. Jadi kalau Anda melakukan penginjilan, itu Tuhan tuh senang sekali. Oke, kalau di Amplified Bible-nya, 25, but to those honorable and judge who rebuke the wicked, it will go well with them, and they will delight. And a good blessing will come upon them. He kisses the lips and wins the heart of the people who gives a right and straightforward answer. Jadi di sini dikatakan bahwa ada orang-orang yang udah tahu tidak kuat emosinya, makanya tawar hati, putus asa. Nah, terus orang yang gak kuat ini begitu lihat orang-orang belum selamat, dia berkata, oh aku gak ada urusan sama itu. Sama sekali aku gak ada urusan. Aku ada urusan sendiri melakukan pekerjaan lain. But to those, the honorable judges who rebuke the wicked, it will go well with them. And they will fight and delight. And a good blessing will come upon them. Coba saya lihat di bahasa Indonesianya. Ayat 24 ya. Jawaban yang tepat adalah jika orang bersalah dinyatakan tidak bersalah, maka maaf Bapak Ibu sekalian, Amsal 24 ayat 10-11 posisinya, bukan Amsal 24. Oh, I'm sorry. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Jangan ragu-ragu membebaskan orang yang sudah jatuhi hukuman mati. Hukuman mati itu hukuman dosa, ya mati, terputus dari Allah. Selamatkan orang yang sedang digiring ke tempat penggantungan. Boleh aja kau berkata itu bukan urusanku, tapi Allah mengawasi engkau loh. Ia mengetahui dan mengadili pikiranmu. Ia membalas manusia menurut perbuatannya. Nah, kalau Anda tidak merasakan bahwa perasaan Anda itu tidak diperhatikan ya, dan Anda nggak merasakan ada tawar hati, patah semangat, kecil, kayak gawat loh Anda. Karena Anda bisa masa bodoh dingin perasaannya sama orang. Nah jadi pemimpin kepala sekolah minggu, direktur sekolah minggunya ini, setelah diajak dialog sama Peter Scazzero dan bicara dikembalikan, kalau kamu dengar berita mengenai tantemu yang meninggal dengan 2 anak ditinggal, apa yang kau rasakan? Nah ini penting sekali dan sangat perlu, karena Anda tidak bisa tahu apa perasaan Tuhan, apa keputusan Tuhan, apa jawaban Tuhan kalau perasaan kita tidak bersih. Karena Tuhan tuh ngomong lewat perasaan kita.
Jadi kalau lagi negatif jangan diikutin. Kalau dibersihkan dan Tuhan ngomong, memberikan kesan di mana dia sedih, berduka, dia menyesal. Nah, kalau sampai bisa ngerasa, nah itu baru Anda sedang berada dengan Tuhan. Nah, si Dave ini sampai beberapa tahun kemudian dia akhirnya mengalami terobosan, di mana dia berpartisipasi di dalam sesi 9 bulan untuk intensif bersama Gary dan Peter Scazzero. Dan akhirnya dia bisa berbicara tentang mengizinkan dirinya merasa banyak hal-hal tuh yang bikin dia pusing, yang dia gak pernah lakukan, dituduh sama dia. Apapun yang dia sama sekali gak ngerti, itu sama sekali dia oblivious. Dia gak ngerasa perasaannya dia sama sekali. Tapi setelah diproses dalam 9 bulan dalam grup EHS ini, terutama pada waktu dia mulai bicara, mengizinkan dirinya merasa hal-hal yang sudah disekep, didesak-desak, dimasukin sampai dia udah gak tahu lagi isinya apa perasaannya. Nah, baru dia bisa merasakan, oh ya aku sedih ya, oh ya aku berduka ya. Nah, pada waktu itu terjadi, kehidupan Allah mulai mengalir. So, doa ratapan itu mutlak penting. Nabi Yeremia yang melankolik, yang sangat melankolik, yang sukanya mau bunuh diri, yang menyendiri terus, akhirnya datang kepada komunitas Allah, datang bersama-sama nangis bersama Tuhan, bersama counselornya. Dan dia ternyata baru tahu betapa perasaannya tuh down banget, sedih banget. Dan ini mempengaruhi keputusan-keputusan yang dia bisa bikin sebagai pemimpin. Karena semuanya keluar dari hati. Nah, pada waktu itu mulai dilayani Peter Scazzero, dia mulai merasakan perasaan trauma. Dia mulai merasakan perasaan kehilangan yang besar sekali. Dan ini berjalan berbulan-bulan, dan kita mau cek kenapa kok dia tanya balik ke Dave, aku udah sehat sih, aku sudah sehat belum? Jadi Anda jangan merasa udah ganggu, udah pasti sehat ya. No, Anda mesti tanya ke diri Anda sendiri, are you healthy? Dan ini butuh integrasi dengan ketenangan yang kita akan masuk dalam sesi berikutnya ya. So, dia menggambarkan bahwa 9 bulan dilayani Peter and Gary Scazzero itu itu sakit sekali karena dia mesti hadapi kehilangan, kedukaan yang berat itu yang dia nggak pernah promosi, tidak pernah tergesa-gesa untuk membereskan. So, dia gambarkan 9 bulan itu yang pertama itu betul-betul horor. Tapi life changing, horor waktu menghadapi, tapi waktu pulang terjadi loh, kok enteng sekali hidupnya, kok ringan, kok enak, benar-benar. Nah, itu namanya kesembuhan luka batin, Bapak Ibu sekalian. Nah, mempraktekkan sabat dan mempraktekkan mini sabat, berdiam di hadapan Tuhan di tengah-tengah kesibukan harian Anda. Anda bisa mendengar Tuhan berbicara mengenai dirinya, mengenai barang-barang yang ada di dalam dirimu. Dan kita mau pakai kesempatan itu untuk bisa memuridkan orang ini dengan cara membawa dia kepada Tuhan melalui solitude and silence. Jadi fokus daripada kehidupan rohani, kalau orang yang tidak mau merasakan perasaan dia, selalu di doing, bukan berada di sayang Tuhan, emosinya, kasihnya terajut, intertwining, bahkan bisa present in the presence of people. Satu hal yang saya udah belajarkan selama ini, being present in the face of God. Sekarang Anda mesti be present because you were away from God, sehingga kering, tidak ada hasilnya. Tapi di tempat susu dan madu berada, ada panennya. So, saya mau undang Anda semuanya untuk apapun perasaan gak enak didengerin ya. Supaya Anda gerakannya, fokusnya jangan kerja yang naik, maju, melebar. Jangan. Oke? Itu mesti ada perhitungannya. So, kalau Anda mau punya hubungan dengan Tuhan yang baik, Anda perlu hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Di waktu pandemi ini terutama. Jangan gak kenal Tuhan, jangan gak datang ke Tuhan. Oke, nanti itu kehubungan Anda dengan Tuhan akan dipupuk setiap hari, dicultivate setiap hari untuk berkenalan dengan Tuhan secara penuh waktu, mendengarkan perasaan Anda,
waktu Anda berdiam diri. Nah, kita baca bahwa praktek harian dan mingguan, sabat dan silence and solitude membuat perubahan drastis. Hubungan-hubungan menjadi indah karena hubungan Anda dengan diri Anda tercipta. Hubungan Anda dengan Tuhan 100% tercipta. Karena Tuhan juga mau kok hubungan sama kita. So, berapa seringnya ya Anda meninjau ke dalam your inner life chaos that was your thought and your feeling. Berapa seringnya sih Anda mengunjungi perasaan jiwamu dan perasaan pikiranmu, itu berapa sering? Dan kalau udah lagi kekacauan, itu bisa nggak Anda datang ke Tuhan dan berhenti atau mengalami kesulitan? Nah, berapa seringnya Anda memikirkan ke dalam jalan introspeksi dan self-reflection? Saya ulangi ya, ini ada di workbooknya semua. Berapa seringnya sih Anda memikirkan masuk ke dalam jalan introspeksi dan self-reflection? Berapa seringnya? Apakah Anda menghindari jalur-jalur ini? Wih, itu kalau menghindari jalur itu Anda nggak kenal diri Anda nanti. Jadi takutnya, sedihnya, sakit hatinya, mesti dikunjungi. Self-reflection dan introspection, Anda lagi jujur sama dirimu sendiri. Dan di buku Day by Day itu semua ada. Saya nggak bawa buku Day by Day-nya ya. Itu semuanya ada dan itu betul-betul membuat Anda itu waktu diam, lagi kacau emosinya, pikirannya, kedengeran kok. Yang disuruh dengar pertama kali siapa waktu solitude silence? Anda sendiri dong. Anda mesti kenal dirimu sendiri. Sehingga kalau ditegur orang, ditegur pendeta, bertobat kau, jangan sakit hati. Itu orang sakit hati karena merasa benar, merasa suci dan tidak ada masalah. Padahal problem. Dan seperti guru sekolah minggu ini, direkturnya lagi nggak tahu bagaimana memproses perasaan dia. Butuh 9 bulan loh prosesnya sampai dia sembuh. Sampai dia bisa merasakan rasa trauma itu kayak apa sih, sedih, takut, marah itu kayak apa sih. Nah, baru dia bisa memiliki kehidupan rohani yang intim, yang bergaul dengan Tuhan. Karena Tuhan juga pribadi, seorang pribadi Tuhan itu yang punya perasaan. So, kalau Anda mau punya perasaan, Anda jawab pertanyaan-pertanyaan ini yang saya akhiri hari Kamis. Apakah Anda suka introspeksi dan self-reflection? Nah, di buku ini pun, EHS, setiap fase Anda disuruh self-reflection kok. Ada self-reflectionnya, kemudian ada doanya. That's book. Makanya ini buku bukan buku textbook untuk dikelarin. Orang-orang kalau ditanya, udah baca belum buku EHS? Belum kelar, masih baru pasal 3. Saya bilang, udah jalani belum sampai ke pasal 3? Bukan udah kelar baru-baru. Nggak bisa, ini kali seumur hidup juga nggak kelar kali ini. Karena this is your journey with God. Okay? Apakah Anda merasionalisasikan? Kenapa sih mesti lihat ke dalam pemikiran-pemikiran yang pernah salah fatal, yang penuh dengan keinginan yang timbul dari iri hati, kepahitan, balas dendam, mengunjungi marah yang terpendam. Kenapa sih mesti begitu? Kalau enggak Anda nggak bisa sembuh. Anda nggak bisa dipenuhi kasih. Dan kalau Anda melakukan segala kesibukan tanpa kasih, Allah berkata, you are nothing, you are not a Christian. Nggak masuk hitungan, nanti Anda ketemu Yesus, aku nggak kenal kamu. Matius 7, ayat 21-23. So kita mesti pakai Kolose 3 ayat 2, di mana firman Allah berkata, pikirkan perkara di atas bukan yang di bumi. Nah, kalau Anda lagi disakiti, Anda pikir perkara di atas. Okay? Tapi jangan pakai ayat ini untuk nggak mau pikir, nggak mau rasain perasaan yang negatif. Jangan. Banyak orang pakai Kolose 3 ayat 2 tuh untuk mensuppress semua suara-suara negatif, sedih, trauma, takut. Itu aduh pusing-pusing aku nggak berani, aku nggak mau kunjungi itu lagi. Justru kunjungi dan rasakan sakitnya. Di tengah sakit yang paling sakit karena terjadinya seperti fresh lagi. Kayak padahal udah 20 tahun, kayak baru kemarin gitu loh. Baru terjadi. Nah, waktu Anda sakit sekali, justru di situ Tuhan hadir. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan tuh deket sama orang yang remuk hatinya dan hancur rohnya. Jiwanya remuk, nyawanya hancur-hancuran. Okay? Jangan pakai pikirkan perkara di atas, bukannya di bumi jadi yang ini gak usah dipikir. Oh jangan. Ada seorang desert father namanya Evagrius of Pontus. Dia berkata seperti ini, do you want to know God? Kamu mau kenalan sama Allah? First, know yourself. Pertama-tama, Anda mesti kenal dirimu. Teresa dari Avila juga ngomong gitu. Meister Eckhart juga berkata seperti itu.
In other words, kalau Daud itu belak-belakan kenal sama dirinya. Bacanya Mazmur 2/3, emosinya dia semua yang keluar. Dan dia yang utarakan. Marahnya keluar, sedihnya keluar, bencinya keluar, dengkinya keluar, ketakutannya keluar. Dengan kata lain, Evagrius of Pontus, dari Pontus, dia berkata begini, the pathway to God is inevitably passes through self-knowledge. Dengan kata lain dia berkata, jalur menuju ke Tuhan tidak dapat dihindari, harus melalui mengenal dirimu sendiri. Oke, so kita belajar dari Ayub yuk. Ayub tuh marah-marah kepada Allah. Kau nih yang nusuk aku dengan pedang, tau gak? Ini semua gara-gara engkau. Allah nggak sempoyongan kok. Allah tuh nggak, waduh, aku kelempar, aku ditonjok, aku ditohok nih, aku disalahin nih, aku dituduh, didakwa. Enggak. Allah tuh batu, gunung batu yang kuat, benteng hidup kita, perisai kita, gunung batu kita, benteng, gunung batu. Aduh, diteriakin sama debu apa artinya? Malah debunya bisa remuk dong. Nah, waktu kita remuk, kita dibentuk menjadi bejana serupa gambar rupa Dia. Kalau kita nggak remuk, nggak bisa. Daud berkata di Mazmur 51, dan pertobatan dia setelah berzina dengan Batseba dan membunuh suaminya Batseba. Hati yang hancur, jiwa yang remuk, kau tidak pandang hina. Kalau kau butuh persembahan, miliaran dinar, mau kambing domba yang paling tambun, aku bisa kasih. Ya memang dia punya semuanya. Tapi yang kau mau hanya hati yang remuk dan hancur. Hati yang berkata, aku nggak tahu mesti ngapain Tuhan, aku hancur tapi kau tolong aku Tuhan. Bentuk aku, bela aku Tuhan. Dengerin aku Tuhan. Jangan lihat dosaku terus, Tuhan, siapa yang tahan hidup. Nah itu Daud tuh, dia Mazmur 62 ayat 9, dia curahkan hatinya dia. Ya, kita lihat Musa dengan keputusasaannya di padang gurun. Daud dengan emosi mentahnya dalam kitab Mazmur, maaf tuh ada salah ketik. Daud dengan emosi mentahnya dalam kitab Mazmur, mentah itu artinya belak-belakan. Aku benci, aku takut, aku mau musuhku biar masuk ke lubang kubur. Musuhku dengan anak-anaknya, ya itu marahnya keluar tuh. Mereka bebas tanpa malu, Ayub, Musa, Yeremia, bebas tanpa malu. Mengekspresikan emosi mentah-mentahnya mereka. Tanpa ada rasa risih, nggak enak sama Tuhan, nggak ada. Kenapa? Sebab hubungan mereka real sama Tuhan. Karena Tuhan juga pribadi. Setiap hari tanyakan pertanyaan kenapa ini pada dirimu. Anda udah jawab belum sih pertanyaan refleksi itu? Jawab. Di Debade selalu ada pertanyaan untuk dipertimbangkan. Itu Anda lagi ngecek dirimu sendiri. Anda lagi ngerasa perasaanmu nggak? Kalau nggak diisi, wah repot ini Debade-nya nggak ada efek. Karena Anda nggak kenal dirimu terus. Nah, kenapa setiap hari kita mesti beri pertanyaan kenapa ini ke Anda dan saya. Saya ke saya, Anda ke Anda. Satu, kenapa sih saya selalu terburu-buru? Banyak orang melibatkan dirinya, aku mau lakukan ini, aku melakukan ini. Ternyata suka kesibukan dan suka keburu-buru. Kenapa? Supaya nggak kerasa sakit hatinya. Nggak kerasa orang cemasnya, kekhawatirannya, ketakutannya, kepahitannya dari kecil. Makanya sibuk. Dan kalau udah sibuk udah pasti lari kiri lari kanan dong. Dan bukankah akibat dosa Pengkhotbah 5 ayat 1-2 berkata kamu kalau berdoa ingat loh ya, aku di surga kamu di bumi loh. Makanya kalau ngomong jangan terburu-buru, hatimu jangan lekas-lekas. Itu sakit apa? Hati kita out of order kata John Ortberg. Sakit hatinya, sakit jiwanya. Makanya terburu-buru terus. Siapa yang nguber juga nggak ada. Terus kenapa kok saya nggak sabaran? Karena jawab ya, apa sebab segala kecemasan, kekhawatiranku ini apa penyebabnya? Kenapa sih saya begitu mudah marah? Dan kenapa sih saya membela diri saat waktu anggota gereja berpikir untuk keluar? Mengapa ya saya selalu menghindari konflik? Anda pernah nggak ketemu orang, kalau diajak ngomong berdua tuh kabur, dan teriak-teriak dulu, dan nuduh dulu, blaming dulu, dasar kamu selalu mau menang sendiri, selalu mah kamu tuh punya menang aja. Belum ngomong udah dibilang mau menang. Pembicaranya juga mengenai menang dan kalah. Mau tanya, right? Nah itu kalau udah seperti itu, you are avoiding conflict. Oke, Anda juga nggak berani menghadapi diri Anda.
Anda mau nyelamatin diri sendiri dengan korbanin orang lain. So, praktek feeling workout. Nah, Anda kan ada gym workout kan? Ada senam workout, right? Ada cardio workout kan? Sekarang ada feeling workout. Olahraga perasaan-perasaan. Tanpa negosiasi, hidupilah kehidupan dengan waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. 2-3 kali per hari. Itu dengerin perasaanmu sebetulnya. Kan Anda nggak langsung mengalami panas, badannya getar-getar, terus ada keluar bahasa roh, penglihatan. Kalau dapat penglihatan ya, dapat pernyataan-pernyataan Tuhan, ada suara audible gitu, ditaruh dulu, ditulis dulu di jurnal, masukin ke lemari dulu. Terus Anda fokus lagi ke berada bersama Tuhan. Nanti kan Anda bisa lihat itu suara itu Anda yang memang ada suara jeritan jiwamu atau suara Roh Kudus. Nanti ternyata perasaanmu sendiri yang ngomong. Yang kita mau dengarkan apa kata Tuhan. Oke. So, praktek feeling workout. 1, never negotiate. Tidak mau, tunda, entar aja, nggak usah, nggak bisa. Waktu pribadi dengan Allah non-negotiable. Dan itu nggak bisa sekali aja setiap pagi, mesti 3-4 kali per hari. 2, tuliskan jurnal pribadi, isinya apa yang kurasakan seharian kemarin. What are my feelings? Ada marah, ada sedih, ada putus asa, ada kecewa, ada kepahitan, ada takut. Jawabannya ya adanya di Anda, harus dengan kejujuran total. Oke, nah berikutnya saya mau kasih pertanyaan pada Anda. Why did I feel so uncomfortable in that conversation yesterday? Coba Anda tanya. Kemarin kok ngomong sama orang itu kok kenapa aku rasanya nggak nyaman ya? Nggak sejahtera gitu loh. Pada waktu sedang di dalam pembicaraan itu. Tanya lagi, satu lagi. Anda screenshot aja deh ini. Why was I so angry that he never asked for my perspective but simply judged mine? Kenapa aku ngamuk, marah, semakin membludak? Karena dia nggak pernah nanya pendapatku, perspektifku tuh apa. Kok main mutusin sendiri, jalan sendiri. Dan aku dihakimi. Okay. Contact to your feeling. Kontaklah kepada perasaan Anda setiap hari. Get in touch with your feeling. Dengan apa yang terjadi dalam batinmu setiap hari. Apakah kamu ini real apa enggak sih dengan dirimu? Atau kamu dalam ilusi dan denial aja. So, Petrus Kasiro berkata seperti ini. When we are not in reality, we are not in spirituality. Because the authentic spiritual life is not an escape from reality, but an absolute commitment to it. Tuh, bagus banget. Sebagai penutup ya, saya kasih apa yang Petrus Kasiro katakan. When we are not in reality, kalau kita tidak hidup dalam kenyataan kita, we are not in spirituality. Kita sama sekali tidak rohani. Karena the authentic spiritual life, karena kehidupan rohani yang otentik, bukanlah jalan kabur, jalan melarikan diri dari kenyataan kita, dari reality. Tapi menjadi suatu komitmen yang mutlak, absolut. Jadi kalau Anda absolut memiliki keputusan, mutlak aku mesti rasakan perasaanku. Ada apa untuk aku ngomong kayak gini kok rasaku kok gak enak. Baru Anda bisa memiliki kehidupan rohani yang otentik. Kita berdoa, dan saya percaya apa yang Anda pelajari ini bukan main-main, sebab Anda mesti mengenali apa yang sedang terjadi dalam dunia interior Anda, supaya Anda jangan kehilangan karunia Roh Kudus yang mestinya bekerja dengan bebas, tapi terblokir gara-gara emosinya, perasaannya nggak pernah dihiraukan. Mari satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih. Kami mau berani karena Allah mengasihi kami. Dan berani dengan apa adanya, dengan apa yang ku rasakan dan ku miliki, ku ada di dalamku soalnya. Dan ini real, aku bawa kepada Tuhan. Dan minta Tuhan ambil karena aku mau lepasin. Aku gak mau simpan, aku mau lepasin. Supaya Tuhan isi aku dan enlarge my soul, memperluas takaran jiwaku. Dengan hadirat Allah mengisinya. Bukan lagi kepahitan, emosi negatif. Tetapi bukan ketakutan orang, tetapi the presence of God. The loving presence of God. Aku minta ini terjadi pada setiap orang yang tune in kepada social media kami,
ke Facebook maupun ke YouTube kami. Dan mereka mendengar berulang-ulang dan jujur di hadapan Tuhan, Roh Kudus insafkan Anda akan mengalami kesehatan manusia batin Anda dari dalam sampai luar, sehingga rohanimu sehat. Terima kasih Bapak, aku percaya Kau sedang bekerja di setiap umat yang mendengarkan pelajaran ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai kita bertemu lagi di hari Kamis jam 7 sampai jam 8, kita lanjutkan ini ya. 4 cara untuk berada bersama Tuhan. Jangan lupa ikut ibadah bagi Anda yang ada di Bali, di Santika Hotel, jam 1:30 kita kenalan dulu. Kita fellowship dulu, jam 2 kita mulai ibadahnya sampai jam 4 sore. Tuhan berkati, we meet you dengan pengajaran dan pengalaman pribadi di ibadah Gereja Generasi Apostolik di Bali. Tuhan berkati.